Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davina. Saya adalah mahasiswa aktif dari Prodi Sarjana Kebidanan tingkat 4 semester 7. Hari ini saya akan mempresentasikan materi asuhan kebidanan dalam kasus kompleks, yaitu tentang HIV/AIDS. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan HIV dan juga AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan cara menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Apabila sel CD4 kita semakin banyak yang rusak, otomatis sistem kekebalan tubuh kita pun akan melemah, sehingga kita lebih rentan untuk terserang penyakit. Selanjutnya ada AIDS, yaitu Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ini adalah keadaan di mana seorang mengalami berbagai macam gejala penyakit akibat rusaknya fungsi kekebalan tubuh, dan salah satu penyebabnya adalah HIV itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa faktor yang berkaitan dengan peningkatan kasus HIV/AIDS menurut Purwaningsih dan Widianto tahun 2008. Yang pertama ada maraknya penggunaan narkoba, kemudian maraknya PSK dan anak baru gede. Selanjutnya ada fenomena kehidupan homoseksual dan biseksual serta mobilitas penduduk. Nah, bagaimana sih cara penularan HIV itu sendiri? Oke, HIV itu sebenarnya nggak mudah menular seperti flu atau pilek. Jadi, HIV itu menular melalui 5 media. Yang pertama ada darah, kemudian air mani, cairan vagina, ASI, dan jarum suntik. HIV itu tidak menular apabila kita hidup serumah, tidur sekamar, berpegangan tangan, bersentuhan, mandi bersama, berjabat tangan, atau makan dan minum hal yang sama. Jadi HIV itu menular apabila virusnya ini masuk ke dalam tubuh kita, bisa melalui luka, darah, dan berbagai macam media yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini juga ada periode jendela. Jadi periode jendela atau window period adalah kurun waktu sejak seseorang terinfeksi HIV sampai ia mendapatkan hasil tes darah positif HIV. Nah, lamanya periode ini itu berbeda-beda pada setiap orang. Umumnya antara 3 sampai 6 bulan. Jadi, apabila seseorang itu berpotensi menderita HIV, pada saat dia dites darah ternyata negatif, itu belum tentu dia memang beneran negatif HIV. Jadi harus ditunggu setelah window period ini selesai, kemudian dilakukan tes ulang lagi, baru kita bisa memastikan apakah seseorang yang berpotensi ini memang positif HIV atau tidak. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mencegah HIV/AIDS. Yang lebih mudah kita sebutnya adalah ABCD. A. Abstinence, itu artinya jangan melakukan hubungan seksual jika belum menikah. Kemudian yang B ada Be Faithful, artinya setialah pada pasangan dan jangan berganti-ganti pasangan. Yang C itu ada kondom, yaitu gunakan kondom jika melakukan hubungan seksual terutama dengan ODHA atau orang dengan HIV/AIDS. Dan yang terakhir adalah D, dialog. Artinya apabila kita memang positif HIV, kita harus berterus terang pada pasangan kita agar pasangan kita dan juga kita dapat memproteksikan diri sehingga virus HIV tidak menular. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara menggunakan kondom. Sebenarnya, kondom tidak hanya diperuntukkan untuk pria saja, tetapi dapat digunakan oleh wanita. Dan mekanismenya itu hampir sama antara yang kondom pria ataupun kondom wanita, yaitu meminimalisir terjadinya kehamilan dan juga mencegah terjadinya penularan infeksi menular seksual atau IMS. Salah satunya yang tadi kita sebutkan yaitu HIV. Nah, di sini ada cara menggunakan kondom wanita. Di sini juga dijelaskan kembali beserta gambarnya. Dan selanjutnya adalah cara menggunakan kondom pria. Ini juga hampir sama ya dengan cara menggunakan kondom wanita, yaitu dipasang pada alat kelamin. Dan yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita membuka bungkus kondom. Jangan sampai karena kita membukanya asal-asalan, kondomnya jadi robek sehingga rentan terjadi kebocoran. Apabila sudah terjadi kebocoran pada kondom, maka akan rentan sekali terjadi kehamilan dan juga rentan terkena IMS atau infeksi menular seksual. Setelah kita menggunakan kondom, yang perlu diperhatikan juga adalah proses membuangnya, yaitu di tempat sampah. Jadi jangan dibuang sembarangan karena seperti yang kita ketahui bahwa cairan vagina ataupun cairan sperma ini adalah agen penyebaran penyakit apabila seseorang yang memiliki tersebut itu memang
terinfeksi penyakit, khususnya penyakit menular seksual seperti HIV. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Sampai jumpa pada presentasi selanjutnya dan terima kasih.